Perkenalkan, nama saya Gisela Damiria Berusnulingga. Saya dari kelas Sastra Indonesia C Stambu 2023 dengan NIM 22325100011. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Surip, yang dimana tugasnya yaitu menganalisis nilai positif dan nilai negatif dari pidato Presiden. Saya akan menganalisis dua pidato. Pidato yang pertama yaitu pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR tahun 2021. Nilai positifnya, pertama, Presiden berhasil menyampaikan pesan-pesan penting mengenai pandemi COVID-19, perubahan kebiasaan masyarakat, peningkatan infrastruktur kesehatan, dan upaya untuk mencapai Indonesia maju. Dengan demikian, pidato tersebut berhasil menyampaikan pesan-pesan penting dan memberikan arah yang jelas dalam menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Pidato Presiden juga mengingatkan pentingnya peduli dan saling berbagi dalam masyarakat, serta mengucapkan terima kasih kepada lembaga negara dan masyarakat yang telah aktif dalam membangun budaya demokrasi. Adapun nilai negatif dari pidato Pak Presiden Joko Widodo yaitu salah satu kekurangan pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR 2021 adalah ringkasan rincian konkret mengenai rencana dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang disampaikan. Meskipun Presiden membahas berbagai hal penting seperti pandemi COVID-19, perubahan kebiasaan masyarakat, peningkatan infrastruktur kesehatan, dan upaya untuk mencapai Indonesia maju, namun kurangnya detail mengenai strategi konkret dalam hal ini juga menjadi kritik. Lebih lanjut, pidato Presiden juga kurang memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana pemerintah akan meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pengembangan ekonomi digital serta berbasis inovasi dan teknologi. Dalam hal ini, kejelasan mengenal langkah-langkah nyata yang akan diambil menjadi hal yang kurang dalam pidato tersebut. Pidato Presiden kedua, yaitu Presiden Obama dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB pada tahun 2014. Nilai positif, Presiden Obama dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB pada tahun 2014 menyoroti isu-isu global yang penting dan tekanan pentingnya kerjasama global dalam menangani permasalahan tersebut. Pidato tersebut juga menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam bidang politik dan ekonomi, serta menyoroti pentingnya penghentian siklus konflik, terutama konflik sekretarian yang menciptakan tempat bagi teroris. Selain itu, Presiden Obama menekankan bahwa solusi terbaik bagi konflik di Suriah adalah melalui transisi politik yang inklusif untuk menjawab aspirasi seluruh rakyat Suriah terlepas dari etnis dan kepercayaannya. Presiden Obama juga menekankan pentingnya pengurangan emisi karbon dalam skala besar dan meningkatkan investasi di bidang energi ramah lingkungan. Pidato tersebut menunjukkan komitmen Amerika dalam mengatasi perubahan iklim dan membantu negara-negara berkembang untuk menjalankan peran mereka dalam upaya ini. Selain itu, pidato tersebut menekankan pentingnya berpikir secara global dalam bekerja sama untuk membentuk abad ini seperti para pendahuluan kita membentuk era pasca Perang Dunia yang kedua. Adapun nilai negatif dari pidato yang disampaikan Presiden Obama di Majelis Umum PBB tahun 2014 bersifat komprehensif dan membahas beberapa isu global. Namun, ada beberapa kekurangan dalam pidatonya. Pertama, meskipun pidato tersebut menekankan pentingnya kerjasama global dalam mengatasi tantangan seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan kemiskinan, pidato tersebut tidak memberikan rincian spesifik mengenai bagaimana kerjasama ini akan diwujudkan. Pidato tersebut lebih bersifat umum dan tidak memberikan langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, dari segi geopolitik, pidato tersebut tidak menawarkan solusi konkret terhadap konflik yang sedang berlangsung, seperti agresi Rusia di Eropa dan kebrutalan teroris di Suriah dan Irak. Meskipun Presiden Obama mengutuk tindakan-tindakan ini, terdapat kekurangan dalam strategi yang jelas yang dijabarkan dalam pidatonya mengenai bagaimana PBB dan negara-negara anggotanya akan mengatasi konflik-konflik tersebut. Selain itu, pidato tersebut kurang memberikan penekanan pada permasalahan hak asasi manusia di berbagai negara. Meskipun Presiden Obama
menyebutkan kebebasan dan demokrasi. Tidak ada penekanan khusus untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dari negara-negara tertentu. Sekian dari penjelasan saya mengenai menganalisis dua pidato presiden. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.